Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali sekarang hari bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport. Dimana lagi kalau bukan di program kesayangan kita yaitu Sportholic yang pastinya akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga. Dan juga nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini yang akan berbagi pengalaman, cerita, dan juga mungkin nanti Sobat Sport bisa lah ya mengambil nilai-nilai positif dari cerita narasumber kita hari ini di bidang olahraga yang beliau tekuni. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport, semoga selalu sehat gitu ya dan lancar deh semua kesibukan dan aktivitasnya. Di zaman ya, di masa-masa yang sekarang ini gitu kan, yang cuacanya juga nggak menentu, kadang dingin, tiba-tiba panas terik banget. Kita pastinya harus jaga kesehatan gitu kan Sobat Sport. Selain konsumsi makanan dan minuman bergizi, istirahat yang cukup, kita tuh juga harus memastikan kalau cakupan vitamin tubuh kita sehari-harinya tuh tercukupi. Makanya sekarang di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh kita, Oranaminsi. Oranaminsi ini punya kandungan vitamin lengkap dan juga aman gitu untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi jangan lupa Sobat Sport buat jaga kesehatan ditemenin sama Oranaminsi. Oke, karena pasti Sobat Sport juga udah gak sabar gitu kan ya, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa dan beliau ini menekuni tentang apa. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Hai Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Boleh dong kenalan dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut, namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Anissa Putrin Rahmasari. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi dan dari jurusan Perpajakan. Oke, Kak Anissa dari jurusan Perpajakan. Menekuni olahraga apa sih Kak? Boleh di-spill dong? Menekuni olahraga tarung derajat sih Kak. Tarung derajat ya. Itu berarti adalah salah satu olahraga bela diri. Iya, maksudnya. betul. Nah, itu Sobat Sport mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Boleh dong dijelasin dulu ya Kak Anissa, supaya nanti ngobrolnya kita enak gitu. Sobat Sport udah tahu olahraga ini tuh olahraga yang seperti apa sih? Jadi olahraga tarung derajat itu olahraga asli Indonesia. Yang membuat tuh namanya Guru Haji Ahmad Derajat. Asalnya dari Bandung, asli Bandung. Pusatnya juga di Bandung. Gitu. Terus olahraga ini tuh mungkin banyak yang nanya ya Kak, kayak sama nggak sih kayak silat gitu kan. Itu beda ya, kayak bedanya tuh kalau silat tuh setahu saya nggak boleh menyerang bagian atas kepala. Tapi kalau di tarung derajat itu bisa dan hampir mirip-mirip kayak kickboxing, tapi kalau kickboxing kan bisa nyerang bagian bawah. Kalau tarung derajat ada syaratnya sendiri kayak nyerang bagian perut ke atas. Oke, berarti mungkin ada beberapa persamaan tapi juga ada perbedaan tersendiri gitu ya dengan olahraga bela diri lainnya. Contohnya salah satunya silat dan kickboxing. Berarti kalau di tarung derajat ini yang area yang boleh diserang adalah bagian perut ke atas. Berarti bagian bawah nggak boleh gitu? Nggak boleh. Oke, betul. Dibilang mirip kickboxing tuh kenapa Kak Anissa kalau boleh tahu? Karena pukulan dan tendangan ya Kak. Pukulan dan tendangan. Iya. Ke arah muka gitu. Oke. Kalau dari atributnya atau misalkan orang ngelihat gitu ya, atlet tarung derajat tuh ada nggak kemiripan dengan olahraga lain yang mungkin sering orang tuh salah paham gitu, ngiranya oh ini olahraga kamu atlet ini ya, padahal itu tarung derajat gitu, ada nggak? Kalau itu sih kayaknya ada sih Kak, cuman mungkin kan banyak bela diri yang kayak atributnya sama. Iya sih. Jadi kayak itu mungkin pasti ada, cuman kalau di tarung derajat tuh ada pembedanya gitu. Mungkin untuk kayak kalau lagi tarung ya body protectornya mungkin hampir mirip-mirip sama lah kayak bela diri lain, cuman kayak teknis di matras, teknis di pertandingan tuh beda gitu. Oke.
Nah itu tadi kan penjelasan tentang tarung derajatnya gitu kan. Jadi Sobat Sport juga udah kenal lah ya kurang lebih tarung derajat itu, oh bela diri yang asli dari Indonesia gitu ya, mirip-mirip kickboxing dan juga mirip juga sedikit dengan silat. Cuma ada perbedaan tersendirinya yang bikin tarung derajat nih ya dikenal sebagai tarung derajat gitu ya. Nah kalau dari Kak Anissa sendiri gitu, mengikuti atau menekuni tarung derajat ini sejak kapan? Sejak 2013. Sejak 2013. Dari kelas berapa? 3 SD. 3 SD. Wow, itu berarti emang gimana sih ceritanya kok bisa gitu anak kelas 3 SD akhirnya memutuskan untuk ikut tarung derajat? Apakah diarahkan orang tua atau emang mau sendiri gitu? Waktu itu tuh kayak masih kecil, kayak kurang banyak kegiatan gitu kan Kak. Selalu main gitu. Mama tuh akhirnya ngajak ke suatu tempat latihan. Itu ternyata di tempat latihannya tarung derajat. Terus disuruh lihat-lihat dulu. Dan tertarik gitu selanjutnya. Tertarik karena waktu ngeliat orang-orang latihan tuh keren gitu. Jadi tertarik, akhirnya dari situ masuk tarung derajat. Oke, berarti mamalah yang mengenalkan ke Anissa gitu ya, buat ngeliat dulu nih. Supaya nggak isinya sehari-hari main terus gitu. Supaya ada mungkin biar ada apa ya, sampingan yang bisa mengasah bakat atau hobinya juga. Betul. Oke, luar biasa. Berarti berawal dari situ akhirnya Kak Anissa memutuskan untuk ikut. Memutuskan untuk ikut. Sampai hari ini masih? Masih. Oke, itu pernah berhenti nggak? Maksudnya pernah ada istirahat vakum gitu nggak? Atau terus dari kelas 3 SD? Istirahat vakumnya tuh baru akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini. Oke, berarti sebelumnya emang nerus ya dari SD, SMP, SMA, masuk kuliah juga masih aktif terus? Masih aktif. Wah, luar biasa. Berarti tenang aja Sobat Sport, kita akan punya banyak bahan untuk cerita gitu kan ya. Nanti Kak Anissa akan menceritakan gimana sih perjalanan Kak Anissa sendiri dalam menekuni olahraga tarung derajat ini, dan pastinya juga banyak pengalaman-pengalaman yang bisa Kak Anissa share ke Sobat Sport. Tapi kita nggak akan bahas habis di sini. Jadi setelah yang satu ini Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Skar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Anissa yang menekuni olahraga bela diri tarung derajat. Kalau tadi Kak Anissa udah cerita sedikit ya, masih sedikit di obrolan pembuka ya tentang gimana awal mula akhirnya Kak Anissa menekuni tarung derajat. Ternyata awalnya tuh diajakin mama buat ke tempat latihannya. Sampai akhirnya Kak Anissa mau dan tertarik untuk ikut. Dari kelas 3 SD. Itu boleh dong diceritain selama awal-awal itu ada cerita menarik nggak? Maksudnya kayak mungkin anak kelas 3 SD gitu kan ya, yang awalnya kayak ngelihat, ih keren ya orang kayak, kok bisa sih kayak gitu kan, pasti ada rasa pengen gitu. Tapi setelah ikut ada nggak kayak ekspektasinya tuh geser dikit gitu? Pasti ada sih kayak gitu ya. Ceritanya waktu itu masuk kelas 4 tuh udah mulai ikut kejuaraan, tapi langsung kejuaraan provinsi Kak. Nah waktu itu ada di kelas saya tuh lawannya salah nulis kelas berat badan. Dia badannya gede banget gitu. Terus ternyata itu waktu undian dia ketemu mama saya. Terus itu pertama kali banget kayak tarung. Setelah itu saya lawan dia, tapi akhirnya KO dan nangis karena nggak imbang ya. Iya nggak imbang, kayak lawannya besar banget kayak gitu. Terus ya udah, tapi dari situ setelah kejuaraan itu saya tetap latihan.
kayak kayak lawan yang gak imbang tuh bukan berarti saya harus berhenti latihan kan Kak. Saya tetap latihan, dari situ mulailah saya mulai juara gitu. Oke, berarti itu titik baliknya ya. Iya. Di situ ya, dapat lawan yang gak imbang itu. Iya. Tapi akhirnya tetap memicu semangatnya kan Iya. buat latihan terus. Berarti itu adalah kejuaraan pertama atau Pertama ada kali. Oh wow, kelas 4 SD. Iya. Kejuaraan pertama langsung di tingkat provinsi. Provinsi. Dan dapat lawan yang gak imbang pula. Iya. Berarti itu pengalaman pertama yang sangat berkesan ya, bisa Berkesan. dibilang ya. Berarti lawannya tuh salah nulis berat badan lebih kecil ya? Iya, jadi lebih Angkanya. kecil angkanya. Oke. Nah setelah itu akhirnya Kanisa latihan terus, Iya. ikut kejuaraan-kejuaraan lain, dan akhirnya Iya. datanglah kemenangan berikutnya. Iya, betul. Gitu ya. Nah kemenangan pertama tuh di event apa? Boleh diceritain nggak? Masih ingat ya? Masih. Kemenangan pertama tuh ada di kejuaraan pelajar tingkat provinsi di Surabaya. Itu di tahun 2000, seingat saya di 2015, itu saya dapat medali perak Oke. di kelas tarung ya. Terus selanjutnya pertama kali dapat emas itu di 2016 kejuaraan provinsi di Malang. Itu saya dapat emas di kelas tarung juga. Selanjutnya prestasi saya tuh mulai menurun gitu dari situ. Dan titik baliknya lagi tuh ada di 2019 di Porprov 2019 di Lamongan. Itu saya dapat medali perak di kelas seni gerak. Oke, berarti kalau di tarung derajat tuh ada berapa kategori sih yang paling sering dilombakan? Kategorinya ada tarung dan seni. Seni dan seni. Nah, kalau tarung itu nanti sesuai dengan kelas berat badannya. Kalau seni itu ada seni yang putri dan putra, itu nanti ada cabangnya lagi, ada yang tunggal putri, getar putri, ranger putri namanya kelasnya. Terus yang putra ada tunggal putra, getar putra, sama garang putra. Selanjutnya satu lagi kelas seninya tuh getar campuran. Oke, banyak ya berarti Iya. ya kategorinya ya. Kalau Anissa sendiri dari banyaknya kejuaraan yang pernah diikutin paling sering ikut yang kategori apa? Di seni ya Kak, Oh, di sini. 5 tahun terakhir ini di seni, khususnya ranger. Terus 3 tahun terakhir ini di getar putri dan getar campuran. Oke. Nah berarti kan kalau tadi kita balik ke yang kemenangan pertama itu Iya. di tahun 2015 Iya. itu di kategori getar putri. Itu yang kemenangan pertama di tarung. Oh, di tarung. Iya. Berarti belum Belum ke seni. Iya, belum ke Oh, seni. ke seni itu tadi yang di 2019 Iya, ya. 2019. Oke, luar biasa. Nah itu gimana waktu Kak Anissa akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertama itu di tahun 2015, terus rasanya gimana? Ya pasti seneng ya kayak latihan tiap hari capek gitu, terus nguji mental juga kan di matras, dan akhirnya bisa menang tuh seneng banget sih Kak. Nah, dari situ tuh Kak Anissa ada ini ya, maksudnya pasti kan kalau yang kemarin sebelumnya kan karena belum menang ya. Iya. Dan karena ada kejadian dapat lawan yang nggak Iya. sesuai itu kan, akhirnya punya goals buat wah aku di pertarungan selanjutnya harus Iya. ada peningkatan nih. Iya, betul. Setelah yang kemenangan pertama tuh apa ya goals yang Kak Anissa set waktu itu? Setelah kemenangan pertama itu yang pasti emas sih Kak. Cuman kalau dari saya sendiri dari kecil tuh karena takut kalau berekspektasi tinggi nanti jatuh kan, lebih ke tampil yang terbaik gitu. Berarti gimana caranya supaya bisa memberikan yang terbaik gitu Iya. ya waktu Iya. apa namanya pelaksanaan kejuaraannya Iya. itu, biar usaha waktu latihan juga nggak Iya. terbuang sia-sia gitu ya Iya. kayaknya. Usaha masalah menang atau enggak Iya. itu bonus gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah pastinya kan Sobat Sport juga setelah mendengar ceritanya aku yakin juga jadi ini ya terinspirasi juga gitu, karena yang di awalnya juga kan ikut dari kelas 3 SD gitu Iya. kan.
baru ikut pertama di 4 SD langsung provinsi, tapi belum dapat karena lawannya juga nggak imbang itu. Tapi Kak Anissa ternyata tetap memacu semangatnya sampai akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamanya di 2015 dan akhirnya kemenangan selanjutnya juga mengikuti gitu ya Kak Anissa. Pastinya akan ada juga cerita-cerita lain gitu, terutama dengar-dengar kan juga Kak Anissa kemarin ikut Porprov. Iya kan, nanti kita akan kulik lagi lebih dalam dan Kak Anissa akan cerita ke Sobat Sport, tapi setelah yang satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Anissa yang tadi udah cerita banyak banget ya tentang awal mulai ikut tarung derajat sampai pengalaman-pengalaman yang juga turut melengkapi ceritanya Kak Anissa tadi. Kalau tadi kita terakhir kan bahas tentang kejuaraan gitu kan, kemenangannya. Tapi itu adalah flashback gitu kan, yang lumayan jauh ya, 5 tahun yang lalu nggak sih, 2019, 6 tahun lalu gitu kan. Kalau kita sekarang akan ngobrol di yang deket-deket ini gitu kan. Akhir-akhir ini katanya Kak Anissa nih habis ikut Porprov 2025 gitu dan berhasil membawa pulang medali. Boleh dong diceritain gitu, ikut Porprovnya gimana, kategori apa dan bawa pulang apa? Jadi untuk Porprovnya ikut 3 kelas ya Kak. Pertama kategori gitar putri, terus ranger putri, dan gitar campuran. Untuk medalinya sih dapatnya 2. Dapat di gitar putri dapat perak dan gitar campuran dapat emas. Wow, berarti itu mewakili Kota Malang. Membawa pulang 2 medali. Hai Sobat Sport, terima kasih masih setia bersama Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih betah nih dengar cerita seru dari Kak Anissa yang ternyata sudah banyak mendapatkan prestasi di berbagai kejuaraan tarung derajat. Kira-kira apa aja sih prestasinya? Nih Sekar sebutin ya, antara lain juara 3 kejuaraan provinsi virtual 2021 di kelas seni gerak, juara 2 kejuaraan provinsi Piala Wali Kota Surabaya 2021 kelas seni ranger putri, juara 1 kejuaraan provinsi Piala Wali Kota Surabaya 2021 kelas seni campuran, juara 2 Porprov 7 Jatim 2022 kelas seni ranger putri, juara 2 Porprov 7 Jawa Timur 2022 kelas seni campuran, juara 3 kejuaraan provinsi BHS Jatim 2023 kelas seni gitar putri, juara 2 kejuaraan provinsi BHS Jatim 2023 kelas seni ranger putri, juara 1 Pomprov 2 Jatim 2023 kelas seni tunggal putri, juara 3 Porprov 8 Jatim 2023 kelas seni ranger putri, juara 2 Porprov 8 Jatim 2023 kelas seni gitar putri, juara 1 Porprov 8 Jatim 2023 kelas seni campuran, juara 3 Pomprov 3 Jatim 2025 kelas seni tarung putri 45 sampai 50 kg, juara 2 Porprov 9 Jatim 2025 kelas seni gitar putri, juara 1 Porprov 9 Jatim 2025 kelas seni campuran. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Sport, prestasi yang telah diraih Kak Anissa selama 5 tahun terakhir ini. Sekar jadi ikut bangga nih sebagai Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Tidak terasa sudah hampir 30 menit Sekar menemani Sobat Sport di rumah. Sekar berharap program ini bisa menjadi inspirasi untuk kita tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri, dan raih prestasi. Bersama UBTV,
aktif, dan kreatif.